Jangan sampai akun Facebook profesional Anda terlambat hanya karena melanggar aturan yang sepele. Banyak kreator gagal berkembang bukan karena kontennya jelek, tapi karena melanggar aturan tanpa sadar. Kenapa kita harus tahu aturan yang dilarang di Facebook Pro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Ngobrol Santai, ngobrol tentang seputar digital. Bantu keluarga paham digital, bantu keluarga ngerti digital. Sahabat kreator di dunia Facebook Pro, bukan hanya kualitas konten yang menentukan berkembang atau tidaknya akun kita. Ada faktor-faktor yang penting yang sering diabaikan, aturan yang sering dilarang di Facebook profesional. Facebook itu punya regulasi yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kalau kita tidak hati-hati, akun bisa terkena pembatasan distribusi, menurun, bahkan bisa hilang permanen. Jadi itulah kita harus hati-hati dengan aturan-aturan yang ada. Sayang sekali bukan, kalau kita sudah capek-capek bikin konten, sudah konsisten upload, sudah punya pengikut, tapi akhirnya semua sia-sia karena melanggar aturan-aturan yang ada. Maka hari ini saya ingin berbagi tentang aturan-aturan yang wajib dipahami agar perjalanan kita sebagai kreator tetap aman, konsisten, dan berkembang. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Disclaimer ya. Saya coba jelaskan. Yang pertama kali yang sering sekali dilanggar adalah masalah hak cipta. Banyak kreator asal ambil musik dari YouTube, dari otok-otok, atau dari Google. Padahal itu bisa bikin konten kita kena klaim. Solusinya mudah, gunakan musik bebas hak cipta atau dari perpustakaan musik Facebook. Ingat, satu lagu bisa menghancurkan seluruh distribusi Anda, distribusi konten-konten Anda yang udah capek-capek Anda bikin, yang udah capek-capek kalian bikin, yang udah capek-capek kita bikin. Oke, yang kedua, ujaran kebencian atau sara dan kekerasan. Kadang kita niatnya cuma bercanda, kadang niatnya sindiran, tapi algoritma Facebook bisa mendeteksi itu semua sebagai pelanggaran. Sekali kena, konten langsung diturunkan, bahkan bisa dibatasin. Jadi, lebih baik fokus pada konten yang menguatkan orang lain, bukan yang menjatuhkan orang lain. Oke, yang ketiga, clickbait dan misinformasi. Jangan pernah memberikan judul yang menyesatkan hanya demi views. Facebook, ingat, Facebook punya sistem untuk mengukur kepuasan penonton. Kalau cepat keluar dari video kita karena isinya tidak sesuai, distribusi langsung turun drastis. Oke, yang keempat, spam dan promosi berlebihan. Komentar yang sama
di postingan-postingan promosi link terus menerus atau DM massal, bisa itu semua bisa dianggap jadi spam yang dan yang namanya spam pasti akan berujung pada pembatasan akun. Itulah, hati-hati dengan komentar yang sama itu aja. Yang kelima, plagarisme. Konten mengambil hasil karya orang lain lalu diupload ulang tanpa tambahan nilai-nilai yang jelas. Jelas itu dilarang. Facebook punya teknologi canggih untuk mendeteksi konten duplikasi. Kalau kita hanya respon, konten itu tidak akan pernah berkembang. Jadi hati-hatilah dengan konten-konten kalian dengan re-upload. Sahabat kreator, aturan-aturan ini bukan untuk membatasi kita, tapi justru ini untuk melindungi kita. Kalau kita disiplin, akun kita lebih dipercaya, lebih aman, dan lebih sering diberikan yang namanya rekomendasi kepada orang-orang yang belum kita kenal, orang-orang yang belum mengikuti kita. Jadi coba sekarang coba cek konten-konten kamu, apakah ada masalah masih yang melanggar aturan yang seperti saya sebutkan. Kalau iya, segera perbaiki sebelum terlambat. Jangan tunggu akun dibatasin atau bahkan hilang. Ingat, satu kesalahan bisa merusak semua kerja keras yang sudah kita bangun selama ini. Dan share video ini biar yang lain bisa kebagian informasi dan berita-berita selanjutnya dari saya. Jadi teman-teman, jangan hanya fokus bikin konten viral, pastikan juga kita aman dari aturan-aturan yang dilarang. Kreator sukses bukan hanya kreatif, tapi juga cerdas, menjaga reputasi. Mari kita sama-sama belajar konsisten dan tumbuh dengan cara benar. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang seberapa viral kita, tapi seberapa lama kita bisa bertahan dengan reputasi yang baik. Sampai di sini dulu motivasi plus edukasi dari saya, semoga bermanfaat dan tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu dari saya.